Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen di Bidang Pemerintahan. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama M. Randy Ananda Putra dan saya sendiri Median. Dan yang ketiga Esther Angelina. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Sistem yang menyediakan informasi untuk kebutuhan pimpinan tingkat menengah atau manajer, baik pada unit-unit kerja maupun pada sub-unit dalam lingkungan organisasi. Sistem informasi manajemen menggunakan data dari sistem pengolahan transaksi bersama dengan data lainnya untuk diolah menjadi laporan tertentu. Baik, di sini ada tujuan sistem informasi. Yang pertama, pengumpulan data dapat menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Dan kedua, informasi berguna dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. Dan yang terakhir, sistem informasi bisa dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan harga produk, jasa, maupun tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Baik, di sini ada beberapa fungsi sistem informasi manajemen. Pertama, mempermudah untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan ke semua anggota tim melalui hubungan satu komando atau koordinasi. Dan yang kedua, data yang tersaji lebih efektif dan efisien, serta lebih akurat dan tepat waktu. Ketiga, dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas namun menurunkan biaya organisasi. Keempat, melalui sistem kerja yang terkoordinir dengan baik dan sistematis, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada implementasi sistem informasi manajemen di masyarakat bidang pemerintahan. Di sini kita lihat ada penyebab rendahnya implementasi sistem informasi manajemen di kantor pemerintah. Kita lihat di sini ada belum adanya satuan kerja di suatu kantor pemerintahan secara struktur bertanggung jawab di dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Dan selanjutnya ada keterbatasan di dalam penguasaan sistem informasi, diatasi dengan suatu solusi yang IT oriented sehingga berakibat berkembangnya pulau-pulau sistem informasi. Selanjutnya ada rancangan sistem informasi berkembang secara parsial sesuai dengan kebutuhan masing-masing entitas kantor pemerintahan atau satuan kerja sehingga sulit untuk diintegrasikan. Di sini kita lihat ada sistem informasi dilakukan secara mandiri di masing-masing satuan kerja tanpa adanya koordinasi sistem informasi antar satuan kerja, termasuk membangun informasi yang bukan menjadi tanggung jawab satuan kerja pembangunan sistem. Selanjutnya, data dan informasi yang dibuat dan berada di luar kewenangan atau tupoksi suatu satuan kerja atau lembaga tidak dapat dijamin keakuratan dan tanggung jawaban kelayakannya, sehingga akan menjadi suatu area yang berisiko tertinggi. Ini selanjutnya ada belum terbangunnya budaya bekerja dengan suatu pola yang saling terintegrasi di lingkungan kantor pemerintahan dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia untuk pengolahan sistem. Nah, di sini ada hambatan implementasi sistem informasi manajemen dalam masyarakat bidang pemerintahan. Pertama, proses transformasi yang lama. Kedua, kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Ketiga, kultur dokumentasi belum lazim bagi sebagian wilayah.
Keempat, tempat akses yang terbatas. Dan kelima, kurangnya sumber daya manusia yang handal. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya bahwa pemerintahan memiliki wewenang dan fungsi yang terkait masyarakat. Begitu pula dengan masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Keterkaitan ini menandakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dan apakah hubungan ini diatur oleh suatu tata pemerintahan? Apabila tata pemerintahan sudah negara, baik, maka dikatakan bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya berjalan dengan baik. Dalam penerapan sistem informasi manajemen adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik. Pemikiran ini didasarkan pada cara berpikir bahwa sistem informasi manajemen diterapkan untuk meningkatkan hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat dan pelaku bisnis dengan dasar efisiensi, efektif, dan ekonomis. Inisiatif dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari tataan pemerintahan sehingga tata pemerintahan yang baik dapat tercapai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.